Selamat datang kembali di sesi eksplorasi kita. Anda mungkin sering banget ya, merasa kalau negosiasi itu ya kayak tarik tambang. Setiap senti yang Anda dapat rasanya harus direbut gitu dari pihak lain. Tapi gimana kalau ada cara lain? Gimana kalau Anda bisa mengubah permainannya? Bukan cuma rebutan kue yang ada, tapi malah bikin kuenya jadi lebih gede buat semua. Hari ini nih kita bakal gali lebih dalam bab 4 dari buku Getting More of What You Want. Fokusnya spesifik banget, penciptaan nilai, potensi integratif dalam negosiasi. Sumber kita jelas ya, bab 4 buku itu. Nah, misi kita kali ini bongkar strategi buat nemuin emas tersembunyi dalam negosiasi. Kita mau coba lampaui deh skenario menang kalah yang ya pun sering bikin buntu kan? Siap ubah cara pandang Anda soal negosiasi. Oke, kita mulai dari dasarnya dulu ya. Kebanyakan orang nih kalau masuk negosiasi, pikirannya tuh gimana caranya gue dapat paling banyak. Fokusnya pasti ke mengklaim nilai. Ambil porsi gede dari kue yang udah ada. Tapi bab ini bilang, tunggu dulu, ada langkah penting sebelumnya, yaitu menciptakan nilai. Nah, konsep menciptakan nilai ini maksudnya gimana sih sebenarnya dalam konteks negosiasi? Iya, betul banget. Menciptakan nilai itu intinya ngubah cara kita mikir sih. Jangan lihat negosiasi itu kayak permainan zero sum, yang kalau satu untung, satunya pasti rugi. Tapi lihat sebagai peluang buat memperbesar jumlah total kebaikan atau nilai deh yang bisa didapat semua pihak. Analoginya pas banget tadi, kayak bikin kue lebih gede dulu sebelum dipotong-potong. Manfaatnya jelas ya. Minimal satu pihak bisa dapat hasil lebih bagus tanpa bikin pihak lain jadi rugi. Ini bukan sulap loh, tapi ya hasil strategi yang cerdas aja. Dan ini juga penting nih, cara ini bisa banget ngurangin risiko negosiasi macet di tengah jalan atau impas itu. Soalnya jadi lebih banyak pilihan solusi yang mungkin bisa diterima semua. Jadi fokus ke penciptaan nilai ini kayak ngubah lawan bicara jadi teman mikir gitu. Paling nggak di awal-awal negosiasi lah. Bikin kue lebih besar ya. Ini kontras banget ya sama yang biasa kita pikirin. Apalagi kalau ingat pembahasan bab sebelumnya soal isu distributif. Di situ kan jelas banget kayak bagi warisan gitu ya. Apa yang satu dapat ya hilang dari yang lain. Nah terus apa dong yang bikin sebuah isu itu jadi punya potensi integratif? Apa nih bahan rahasianya? Bahan rahasianya, nah ini dia kuncinya, itu perbedaan. Sebuah isu itu jadi integratif kalau pihak-pihak yang negosiasi itu menilai isu itu secara berbeda. Lebih detailnya lagi nih, potensi ini muncul kalau biaya atau pengorbanan buat satu pihak ngasih konsesi, ngalah gitu ya, di satu isu itu nilainya lebih kecil buat dia dibanding manfaat yang diterima pihak lain dari konsesi itu. Jadi beda dalam valuasi atau prioritas inilah mesinnya. Itu yang bikin nilai baru. Kalau di isu distributif murni, kan biaya konsesi 100.000 buat saya, ya nilainya sama persis 100.000 juga buat Anda. Tapi kalau integratif, mungkin konsesi yang biayanya cuma 50.000 buat saya, ternyata nilainya bisa 150.000 buat Anda. Nah, selisih 100.000 itu nilai baru yang muncul gitu aja. Cuma karena kita beda preferensi. Jadi perbedaan itu bukan masalah lagi, tapi malah jadi sumber daya tersembunyi. Gitu. Nah, ini dia nih bagian yang mulai bikin, wah tercerahkan. Perbedaan jadi sumber daya ya, bukan sumber konflik. Oke, biar lebih kebayang nih. Buku ini kan pakai contoh negosiasi ban mobil antara Thomas sama dealer. Itu kan mulai di bab 3, terus dikembangin lagi di bab 4 ini. Gimana contoh ini nunjukin proses ciptain nilai dari beda preferensi itu? Harga ban sama waktu pengiriman atau pemasangan. Si Thomas ini, pembelinya, ternyata dia tuh ngehargain waktu banget. Buat dia, ban kepasang cepat itu penting banget. Mungkin dia ada perlu mendesak pakai mobilnya. Jadi dia mungkin lebih fleksibel soal harga, asal waktunya bisa cepat. Nah sebaliknya, si dealer ya jelas pengen harga bagus dong, tapi mungkin dia lebih fleksibel soal jadwal mekanik atau pengiriman. Justru margin dari harga jual itu yang penting buat bisnis dia. Coba bayangin, kalau mereka nego harga doang, distributif murni kan, mungkin alot tuh, hasilnya ya kompromi biasa aja. Sama juga kalau nego waktu doang. Tapi karena ada perbedaan prioritas yang lumayan gede ini, Thomas nilai waktu, harga, dealer nilai harga, waktu, mereka bisa bertukar. Thomas mungkin oke bayar sedikit lebih mahal, di atas batas dialah, kalau si dealer bisa jamin pasangnya super cepet. Jauh lebih cepet dari toleransi waktu si Thomas. Nah,
Kesepakatan paket kayak gini bisa bikin dua-duanya lebih puas dibanding kalau cuma kompromi di masing-masing isu sendiri-sendiri. Total nilai barangnya jadi lebih gede. Yang penting banget di sini tuh ya, sadar dulu ada perbedaan ini, terus baru deh dimanfaatin. Oke, manfaatin perbedaan preferensi, kedengarannya sih bagus ya di teori. Tapi bukannya ini bagian paling susahnya? Gimana caranya kita bisa tahu apa yang benar-benar penting buat pihak lain, sementara kita juga harus paham banget prioritas kita sendiri apa. Kan seringnya mereka juga nggak mau terbuka gitu aja kan, takut dimanfaatin katanya. Bab ini memang nekenin pentingnya paham preferensi, tapi cara praktisnya gimana ya? Nah, Anda nyentuh inti tantangannya nih. Ini emang nggak gampang dan butuh ya kerja keras lah sebelum dan selama negosiasi. Pertama, jelas, kerjain PR buat diri sendiri dulu. Isunya apa aja sih? Mana yang paling penting buat Anda? Mana yang ya oke lah dapat syukur nggak ya udah? Mana yang bisa dilepas? Harus jelas dulu di internal kita. Kedua, ya kita harus usaha buat nebak preferensi pihak lain. Ini bisa lewat riset, ngamatin, dan yang paling penting, nanya yang pas selama negosiasi. Bukan nanya kayak interogasi ya, tapi pertanyaan terbuka gitu, yang bikin mereka mau cerita. Kuncinya itu sharing information, tapi strategis dan timbal balik. Bukan berarti Anda buka semua kartu di awal ya, jangan juga. Tapi mungkin bisa kasih sinyal dulu, apa sih yang kurang penting buat Anda, buat mancing mereka cerita juga. Atau bisa juga usulin beberapa paket deal yang beda-beda. Terus lihat reaksi mereka gimana. Nah, itu bisa kasih petunjuk tuh soal prioritas mereka gimana. Menurut bab 4 ini ya, pemahaman preferensi dua sisi ini penting banget karena 3 hal. Satu, biar deal totalnya nanti nggak di bawah standar minimum Anda secara keseluruhan. Atau harga reservasi paket istilahnya. Dua, biar Anda bisa lakuin trade-off atau tukeran yang pinter antar isu. Ini inti mekanisme ciptain nilai yang namanya lock rolling. Tiga, kalau petanya udah lebih jelas, Anda jadi lebih efektif buat mengklaim porsi yang adil dari nilai ekstra yang udah berhasil diciptain bareng tadi. Memahami preferensi ini kayaknya tingkat susahnya bisa beda-beda ya, tergantung siapa lawan bicara kita. Saya ingat buku ini nyebut juga soal nego sama teman dibanding sama orang asing. Ada bedanya gitu ya dinamikanya buat nyiptain nilai. Paradoksnya malah keinginan jaga hubungan baik itu bisa jadi penghalang. Kita mungkin jadi terlalu cepat setuju sama kompromi tengah-tengah yang rasanya aman gitu biar nggak tegang. Padahal kompromi itu bisa jadi malah buang potensi nilai integratif yang lebih gede. Kita jadi segan gitu buat nekan dikit biar paham beda preferensinya, takut ngerusak hubungan. Nah, sebaliknya kalau sama orang asing atau transaksi sekali jalan gitu, hambatannya beda lagi. Biasanya kan kurang info ya, kurang percaya juga. Kita jadi cenderung lebih curiga, terus berasumsi aja pihak lain itu maunya cuma menang sendiri di tiap isu. Nganggap semuanya distributif gitu. Nah, asumsi menang kalah ini bisa nutup pintu buat eksplorasi potensi integratif dari awal. Jadi, intinya sih mau sama temen atau orang asing, tantangannya beda. Tapi solusinya mirip. Perlu secara sadar pakai pola pikir problem solving bareng. Fokus ke kepentingan di balik posisi, dan berani gali perbedaan jangan malah dihindari. Oke deh, jadi tukeran isu berdasarkan beda nilai lock rolling itu satu cara ya. Tapi bab 4 ngenalin senjata lain nih, kontrak kontingensi. Duh, istilahnya agak formal ya kedengerannya. Apa sih idenya ini? Kontrak kontingensi ini sebetulnya alat yang elegan banget ya buat ngatasin situasi buntu. Tapi buntunya bukan karena beda kepentingan sekarang, tapi karena beda keyakinan atau ekspektasi soal masa depan. Kalau Anda yakin X bakal kejadian, terus pihak lain yakin Y yang bakal kejadian, ya daripada debat terus nggak kelar-kelar, mending bikin kesepakatan yang hasilnya tergantung sama apa yang beneran kejadian nanti. Kayak bilang aja, oke deh, kalau Anda sih yakin itu, yuk kita taruhan aja sama keyakinan kita. Ini berguna banget kalau nilai suatu kesepakatan itu baru ketahuan nanti di masa depan. Contoh paling umum ya, bonus eksekutif dikaitin sama harga saham, komisi jual properti, bonus produser film dari pendapatan box office, atau bagi hasil penghematan biaya proyek konstruksi. Iya. Ini langsung ingat contoh detail di buku soal Thomas yang nego sama arsitek pembangunnya, OED, buat renovasi rumah. Mereka kan hampir batal tuh kerjasamanya, gara-gara nggak sepakat soal potensi hemat biaya material karena kondisi ekonomi. Si Thomas optimis hematnya bisa gede, tapi si Rod dari OED kayaknya skeptis gitu, nggak mau janji banyak.
Momen kuncinya itu pasti Rod, mungkin udah frustrasi kali ya, nyelotok gitu. Saya nggak percaya deh Anda mau batalin deal ini cuma gara-gara selisih kurang dari $3.000. Nah, omongan ini kayak lampu nyala gitu buat Thomas. Dia mikir, kalau emang Rod yakin hematnya sekecil itu, kok dia ngotot banget nggak mau bagi? Besoknya, Thomas datang bawa proposal keren, pakai kontingensi. OED boleh ambil 3.000 pertama dari semua penghematan biaya material yang beneran terjadi, tapi buat hemat di atas $3.000, hasilnya dibagi. Awalnya Thomas usul 75-25 buat dia, tapi akhirnya deal di 50-50. Persis. Proposal Thomas itu cerdas banget karena dapat dua hal sekaligus. Pertama, itu cara efektif buat nguji keyakinan si Rod. Kalau Rod beneran mikir hematnya di bawah $3.000, ya harusnya dia nggak ragu dong nerima, kan dia dapat 100%-nya. Keraguan Rod malah nunjukin kalau dia mungkin juga mikir penghematannya bisa lebih gede dari itu. Kedua, dan ini yang paling penting banget, pembagian 50-50 buat hemat di atas $3.000 itu nyelarasin insentif. Tadinya kan ODED mungkin nggak terlalu semangat ya cari penghematan, toh Thomas yang bayar biayanya. Tapi sekarang, mereka jadi punya dorongan kuat buat hemat semaksimal mungkin, soalnya mereka dapat setengah hasilnya. Ini ngubah potensi konflik soal nebak masa depan jadi kolaborasi buat hasil terbaik. Jadi ini bukan sekedar taruhan ya, tapi alat canggih buat nyamain insentif ke depan dan ngubah spekulasi jadi kerjasama. Tapi kayaknya kontrak kontingensi ini nggak bisa asal diterapin di semua situasi deh ya. Pasti ada syaratnya dong biar efektif, biar nggak malah jadi masalah baru. Apa aja nih rambu-rambunya menurut buku ini? Tepat sekali, nggak semua cocok. Bab 4 nyebutin 3 syarat penting biar kontrak kontingensi ini berhasil. Pertama, perlu ada hubungan berkelanjutan, atau paling nggak ada mekanisme buat tindak lanjut lah. Kan pembayaran atau penyesuaian dealnya terjadi nanti di masa depan berdasarkan hasil nyata. Jadi, ya dua pihak harus masih ada interaksi atau cara buat ngecek dan ngelaksanain kesepakatan itu. Kedua, butuh transparansi sama objektivitas. Hasil yang jadi dasar kontingensinya itu harus bisa diukur jelas, nggak ambigu, dan bisa dicek dua belah pihak tanpa debat panjang lebar. Ngukur jumlah unit terjual biasanya lebih gampang dan objektif ya, dibanding ngukur tingkat kepuasan pelanggan atau laba bersih yang bisa banyak interpretasinya. Ketiga, kesepakatan kontingensi itu harus bisa ditegakkan, enforceable. Maksudnya, harus ada cara buat mastiin kalau kondisinya terpenuhi, ya konsekuensinya dijalanin. Tanpa 3 fondasi ini hubungan lanjut, ukuran jelas, sama penegakan kontrak kontingensi, malah bisa jadi sumber sengketa baru nanti. Oke deh, setelah kita bongkar semua ini ya, mulai dari definisi, ciptain nilai, perbedaan jadi sumbernya, mekanisme lock rolling, sampai kontrak kontingensi, yuk kita tarik kesimpulan utamanya. Apa sih intisari paling penting yang perlu Anda ingat dari bab 4 ini soal potensi integratif dalam negosiasi? Tentu. Kalau kita ambil saripatinya nih, ada beberapa poin emas dari bab 4. Pertama, jangan lupa kalau menciptakan nilai itu ujung-ujungnya ya strategi, biar bisa mengklaim nilai lebih banyak atau lebih baik buat diri Anda sendiri. Ini bukan soal baik hati doang, ini strategi pinter. Kedua, sumber utama potensi ciptain nilai itu ya perbedaan. Beda prioritas, beda nilai waktu, beda toleransi resiko, atau beda ekspektasi masa depan antar pihak. Tugas Anda ya nemuin itu. Ketiga, buat nemuin dan memanfaatkan perbedaan itu, pemahaman yang dalam soal preferensi kedua pihak itu mutlak perlu, bukan cuma fokus sama maunya Anda aja. Keempat, mekanisme paling umum buat ngubah perbedaan jadi nilai ya lewat tukaran pinter antar isu, alias lock rolling tadi. Paradoksnya, ngasih di hal yang kurang penting buat Anda itu sering jadi cara tercepat buat dapetin hal yang penting banget. Kelima, kalau perbedaan utamanya ada di keyakinan soal masa depan atau profil resiko, nah kontrak kontingensi itu alat yang ampuh banget. Dan terakhir, selalu perhatiin syarat penting kontrak kontingensi, hubungan berkelanjutan, ukuran yang jelas, sama kemampuan penegakan hukumnya. Luar biasa sih ini, benar-benar bisa ngubah cara pandang ya. Menciptakan nilai itu bukan cuma taktik tambahan gitu aja, tapi bisa jadi inti strategi negosiasi yang lebih efektif. Dengan fokus gedein kue dulu, Anda secara fundamental ngubah dinamikanya. Dari rebutan jadi mecahin masalah bareng. Yang ironisnya, seringkali malah buka jalan buat Anda dapat hasil yang lebih baik juga akhirnya. Persis. Dan mungkin ini ya, sebagai bahan renungan penutup buat Anda bawa pulang. Coba deh perhatiin di negosiasi Anda berikutnya, seberapa sering Anda otomatis kejebak asumsi cermin. Maksudnya gini,
Anda asumsi aja kalau apa yang paling penting buat Anda, misalnya harga murah, pasti sama pentingnya buat pihak lain. Cuma arahnya kebalik, mereka mau harga mahal. Anda anggap prioritasnya sama, cuma beda arah. Nah, gimana kalau asumsi keliru soal kesamaan prioritas ini padahal aslinya prioritas mereka mungkin beda banget, justru jadi tirai yang nutupin potensi nilai integratif terbesar yang bisa Anda ciptain bareng? Gimana kalau kunci sukses Anda justru ada di keberanian buat nantang asumsi cermin itu? Semoga wawasan soal penciptaan nilai ini ngasih Anda alat dan perspektif baru ya, buat hadapi negosiasi Anda nggak lagi cuma sebagai pertarungan, tapi sebagai kesempatan nemuin solusi kreatif yang lebih baik buat semua pihak, termasuk diri Anda sendiri tentunya. Sampai jumpa di sesi berikutnya.